Kita masih di dalam bulan Dzulqa'dah. Kita tabarukan pada suhur. Al-Faslu hadi wa asyara fi syahri Dzulqa'dah. Pasal yang ke-11 menerangkan di dalam bulan Dzulqa'dah. Ya, ada syarih tamaniyatu ahrufin wa hiya dzal, dzauq, rasa, wal waw, wuquf, wal alifu, akhlaq, wal lamu lahun, senda gurau, wal qafu, qana'ah, wal ainu, ujlah, wal dalu, dalil, atau syekh mursyid, wal ha'u, hijrah. Ada 8 huruf. Dan ini mungkin sudah habis semua dibahas karena kita menakiban setiap malam ya. Jadi sudah habis itu. Tapi mungkin Al-Fakir menempatkan untuk pada malam hari ini sedikitnya menggores tentang ujlah, mengasingkan diri. Wa amal ainu fi hada syahri ujlah. Ujlatu hiya furujil an mukhalatati khalqi bil injali wal inqita'i. Jadi ujlah ini keluar dari pergaulan sosial dengan mengasingkan diri dan memutuskan hubungan dengan makhluk. Ini terminan ataupun arti dan secara bahasa, jadi mengasingkan diri. Tetapi substansinya, hakikatnya, ujlah ini ialah mendekatkan diri, perjalanan kita, perjalanan hati kita itu menuju Allah, menuju Sang Pencipta alam semesta. Hakikatnya itu. Nah, ujlah pada zaman sekarang, pada zaman modern ini, yang sudah pengresa Abah tanamkan kepada kita semua, yaitu talqin di dzikir la ilaha illallah dan dzikir khafi yang ada di dalamnya. Itu sebenarnya ujlah yang dohiron wa batinan gitu. Karena pengresa Abah Anom gitu kan, ujlah ataupun khalwat yang lebih dalam lagi yaitu dzikir jahar. Dzikir karena dzikir jahar ini kan kita memejamkan mata gitu kan, mengeraskan suara dan tidak mendengar siapapun selain kalimat la ilaha illallah. Nah, ini itu sebenarnya mah gitu. Cuman kan kita harus bagaimana ada asar daripada uzlah ini. Sebenarnya buat apa sih gitu kan? Sebenarnya harus bagaimana gitu. Agar uzlah ini mengasingkan diri kita mendapatkan sesuatu yang ada dalam diri kita yang sudah ditanamkan tadi itu. Gitu. Karena bukan memutuskan hubungan sosial karena ada masalah, gitu. Karena hal-hal yang lain urusan dunia, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam yang kita cari, yang kita gali dalam diri kita. Dan bagaimana yang dituduhkan dari pengusaha Abah Anom kepada pengusaha Abah Aos, gitu kan. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Faman arofa robbahu faqad jahula nafsahu. Nah, ini pengusaha Abah Aos langsung dari pengusaha Abah Anom, gurunya. Wali kutub pada zamannya. Syekh Ahmad Sobel Wafatadul Arifin. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Waman arofa robbahu, dan barang siapa yang mengenal Tuhannya, faqad jahula nafsahu. Ia akan merasa bodoh terhadap dirinya. Dia tidak merasa pintar, tidak bisa merasa bisa bicara dan hal yang lain karena segala sesuatu itu adalah kehendak Allah, digerakkan oleh Allah yang ada dalam dirinya. Gitu. Tanpa Allah menggerakkan kita, gitu kan, kita tidak akan bisa. Jangankan mungkin kita berbicara, mengedip mata pun gitu. Kita mengedipkan mata ini tidak akan bisa. Gitu. Kalau memang sudah tidak dikehendaki oleh Allah. Nah itu, apalagi berbicara gitu kan kita. Secara ilmiah dan hal yang lain lagi berbicara tentang ilmu, tentang hal-hal yang lain. Itu kan suatu adalah anugerah, gitu, pemberian Allah. Maka daripada itu kita uzlah, mengasingkan diri. Untuk apa? Untuk merenungi segala sesuatu yang sudah kita kerjakan. Muhasabah, nanti kan muraqabah, nanti kan wukuf. Gitu kan. Jadi kan di bulan ini kita benar-benar menghabiskan untuk
mengenal diri kita, mengenal siapa kita, dan akan kemana kita nanti kembalinya. Nah, uzlah ini sangat penting untuk siapa? Untuk semua manusia, khususnya ya kita ikhwan, agar kita menjadi ikhwan yang benar-benar mengamankan, melestarikan ajaran suci ini. Ajaran yang dari yang maha suci, ajaran dari guru suci. Gitu. Untuk apa? Untuk mensucikan kita. Agar kita kembali suci kepada yang maha suci nantinya. Gitu. Jadi begitu dimensinya. Gitu. Agar kita benar-benar mengenal diri. Nah, setelah kita mengenal diri dengan uzlah ini, kita akan mengasingkan dari hiruk pikuk dunia. Karena kalau kita tidak bisa mengasingkan diri, tidak bisa uzlah, gitu. Tidak bisa ibarat mengintrospeksi diri, keadaan kita, batin kita, nanti akan salah arah. Gitu. Bahkan banyak berbicara kan yang tidak penting, itu kan banyak salah nanti. Itu kan kecuali memang ada perintah ataupun ada aturan ataupun ada harus ataupun ada jadi petugas lah ibaratnya. Jadi petugas gitu kan untuk menyampaikan segala sesuatu yang baik agar mengena gitu kan. Mengena asar daripada zikir kita. Gitu. Jadi uzlah sesungguhnya mendikir. Gitu. Hakikat uzlah itu dikir sebenarnya. Ingat kepada Allah hati kita. Walaupun sedang apapun dan sedang dengan siapapun. Karena udah sekarang ini kan kita apalagi sesama ikhwan kan semua sudah merasa, sudah tahu, sudah punya amalannya gitu. Jadi kemana saja ikhwan berangkat, berada bersama ikhwan ya. Ketika bersama setiap dohirnya sesama manusia tetapi batinnya, hatinya, sirnya bersama Allah. Nah, ini ajaran yang paling mahal, termahal. Tidak semua manusia diberikan ini kecuali mayasya, kecuali adalah kehendak Allah gitu. Yang sudah dikehendaki oleh Allah untuk apa? Untuk ingat kepadanya. Ya menurut Syekh Ahmad sebelum Tajul Arifin, Masya Anom, uzlah yang paling baik, uzlah di tengah keramaian manusia. Tadi itu yang sudah dengan siapapun kita bergaul, khususnya ya sesama ikhwan. Apalagi kalau yang sedang usaha dengan teman-teman usahanya, atau dengan bosnya, atau dengan anak buahnya. Kalau yang jadi guru ya dengan murid-muridnya dan sesama gurunya. Kalau jadi petani dengan para petani dan tengkulak dan yang lain sebagainya. Gitu. Tetapi dia dalam kesendirian ini ibaratnya tidak tercampur, tidak ternodai ataupun tidak ibaratnya ya kena virus lah bahasa sekarang kan kena virus dunia seperti ikan di lautan kan asin tetapi ikan itu kan tidak asin tetap tawar gitu. Nah itulah yang disabdakan oleh pengusaha agama. Jadi udah yang terbaik itu seperti itu. Gitu. Bukan udlah mengasihkan diri ibadah, tetapi dia meninggalkan kewajiban dia sebagai mungkin kepala keluarga, mungkin sebagai istri, ataupun sebagai anak, ataupun sebagai bos, sebagai anak buah. Bukan. Karena Rasulullah SAW bersabda, itu kan, La khairu liman taraka dunyahu li akhiratihi, wala akhiratuhu li dunyahu, hatta yusiba minhuma jami'a. Gitu. Ya Rasulullah SAW bersabda, tidak baik orang yang meninggalkan dunia demi akhiratnya. Begitupun pula orang yang meninggalkan akhirat demi dunianya. Sehingga ia menjalani keduanya secara bersamaan. Ini tidak akan bisa secara bersamaan kecuali orang yang sudah ditalkin. Kalau yang belum ditalkin, pasti akan salah satunya. Gitu kan. Gitu. Akan milih salah satunya. Gitu kan. Karena secara syariat kan bagaimana kita mempelajari kan dalam kitab-kitab dan seperti itu. Ketika sudah ditalkin, kita sudah mengamalkan amalia ini, amal yang pahalin baru kita tahu, oh di sini nah sebenarnya hakikat ujian, hakikat khalwat kan. Akan lebih dalam lagi, mengosongkan segala sesuatu keadaan kita.
egoan, hawa nafsu, gitu, syahwat. Untuk apa? Untuk Hmm. hanya diri kita bersama Hmm. Allah. Gitu. Jadi ke sana Hmm. larinya. Gitu. Dan ini yang sudah dilakukan oleh Hmm. semua ikhwan. Gitu. Karena ada apa? Karena ada dikir, ada dikirnya. Ada dikir yang ditanamkan di dalam diri kita. Kalau nggak punya dikir itu yang ditanamkan, ya kita juga sama seperti yang lain yang tidak tahu. Ketika ada dikir yang ditanamkan, maka kita akan menjadi beda, menjadi mutiara, menjadi intan berliannya manusia. Gitu. Yang Ali Dokok ini berkata, jadi pakailah pakaian bersama manusia, pakaian seperti biasa, seperti manusia kita pak kalau baju koko gitu kan, kemeja seperti layaknya manusia yang lain. Makanlah makanan seperti manusia gitu kan, makan roti gitu kan, makan ibaratnya sayuran lagi dan lain sebagainya seperti itu seperti. Namun menyendirilah kamu dari mereka secara apa? Secara sir, secara hati tadi itu yang sudah ditanamkan, gitu kan. Nah, ketika yang ada ditanamkan ini hidup, nah itu. Jadi kita bergaul dengan siapapun, nah itu hakikatnya yang hidup yang ada dalam diri kita. Karena itu yang hidupnya hakikat manusianya ya itulah yang ditanamkan, yang ada di kirinya. Gitu. Jikalau kita ini kan cuman wayang, cuman boneka ibarat. Ketika tidak ada dikirnya, ya sama seperti binatang dan makhluk yang lainnya. Gitu. Ketika ada dikirnya, gitu kan, kita yang manusia yang berakal, memilih pilihan Allah yang terbaik. Gitu. Karena inilah pilihan Allah yang terbaik gitu, untuk kita. Busman al-Maghribi juga berkata, barang siapa yang memilih menyendiri gitu, daripada bergaul, maka seyogyanya ia terbebas dari berbagai diri selain mengingat Allah. Terbebas dari apa? Terbebas dari berbagai keinginan, kecuali menginginkan ridha Allah. Terbebas dari berbagai permintaan nafsu, berbebas dari motif duniawi. Makanya meluruskan niat. Kita manakiban ini ya udah lillahi ta'ala. Taqarrub ibaratnya. Untuk ilahi anta maksudi. Warido kamat lubi. Ini manakiban. Kan ke sana larinya kan. Untuk manakiban kita. Untuk manakiban khotama dan lain sebagainya. Amal yang merasyidkan. Dikatanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Gitu. Agar kita ketika sudah memperbaiki diri kita kenal Allah. Dan Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Kehidupan kita. Walaupun mungkin keadaan kita secara ekonomi hanya pas-pasan mungkin. Ataupun secara sosial kita rakyat biasa. Dan lain-lain sebagainya. Tetapi kita sudah punya amalan dzikir ini. Akan menjadi ibaratnya pilihan Allah. Kalau pengsahabat disebutnya kekasih-kekasih Allah. Wali-wali Allah. Dan ini sudah terbukti. Itu kan kemarin yang sudah diceritakan gitu kan oleh salah satu kiai kan waktu itu, mungkin pengamal dikir dari zaman Abah Anom, dan beliau seorang petani rakyat biasa kehidupannya, hari-harinya petani, tetapi yang diamalkan dikir. Setiap waktu sholat datang, dia bergegas untuk wudhu dan sholat, ditinggalkanlah pekerjaannya, yaitu mencangkul, menanam apa padi dan lain sebagainya, karena namanya petani. Dan begitu rutinitasnya sehari-harinya, mengamalkan dikir zaman Abah. Dan ketika sudah meninggal di tahun 2000-an kan, sekarang berarti 2026, berarti kan udah 26 tahun, sekitar 25 tahunan, 2001 meninggal. Gitu. Nah ketika sekarang ada mungkin kesempatan anaknya untuk memindahkan mayat orang tuanya, ketika digali utuh, masih wangi seperti ya baru dikuburkan. Nah ini suatu karomah. Sedangkan yang sudah dikuburkan atau yang sudah meninggal dan dikuburkan dan yang masih utuh itu kan hanya 4 kategori.
seorang hafidul Quran, seorang mujahid, seorang para anbiya, para nabi, dan para wali Allah. Nah inilah makanya dikirnya para kekasih Allah. Kita ini mengamalkan dikir para kekasih Allah yang sudah ditanamkan oleh kekasihnya dari Sang Maha Kasih. Jadi luar biasa untuk amalan kita. Setelah uzlah kan, nah dari uzlah ke khalwat kan nanti sedang menyendirikan sebenarnya mah kita banyak kan dalam ruangan hampa itu kan. Kalau dalam ruangan sepi, kalau kita di rumah kan di musola kita atau di masjid sendiri kan sebenarnya banyak makhluk di situ itu. Banyak makhluk. Cuman kadang kita memang tidak ngeh atau mungkin gitu ataupun tidak merasa. Tetapi padahal ketika basiroh kita terbuka, ya banyak makhluk, banyak para malaikat, banyak yang ingin ditalkin juga kalau pada suasana talkin gitu kan. Kalau suasana khalwat banyak yang ingin menemani dikir kita. Gitu. Makanya rabung bahasanya, artinya kumpul gitu. Apalagi kita yang sudah punya malaikat, yang sudah diberikan malaikat hari oleh pengarsa Abah kan. Dari hari Ahad gitu kan. Sekarang dengan malam Ahad. Samsayail gitu, malaikatnya. Gitu kan. Ibnu Qayyum wiridan terus sampai Senin, Selasa sampai Sabtu gitu kan ada malaikat. Jadi dari 222 kan bilangannya sampai paling banyak 888. Terus bagaimana tingkatannya sama? Karena ini malaikat hari tingkatannya. Terus tingkatan kesolehannya itu tergantung orangnya itu sendiri, manusianya itu sendiri ataupun ikhwan itu sendiri. Sesuai firman-Nya kan in akramakum indallahi atqakum. Jadi tergantung kadar ketakwaannya. Nah, si malaikat itulah akan mendampingi seorang ikhwan tergantung kadar ketakwaannya. Bukan malaikatnya itu, bukan tergantung malaikatnya. Jadi manusia itunya sendiri yang punya peran. Itu jangan ibaratnya, waduh yang ahad mah sedikit, berarti malaikatnya sedikit. Terus yang rebo mah banyak, malaikatnya enggak. Tidak begitu penilaiannya gitu. Apalagi kalau kita dilihat dari tingkatan model sedekah ataupun infak, kadang ada yang berinfak atau sedekah 10 juta, tetapi nilainya cuma misalkan 10%. Ada yang infaknya cuma 5 juta, tapi dia nilainya 50% di hadapan Allah. Bahkan ada yang cuma infak sedekah nih cuma 1 juta, tapi nilainya 100% besarnya. Itu kan tingkatan seperti itu. Jadi bukan banyaknya yang diberikan dari kita, juga bukan banyaknya bilangan wiridan. Walaupun secara pahala mah ibaratnya kan secara hitungan mah ya yang paling banyak itu yang paling bagus. Tetapi kadang ada dimensi ruhani, dimensi makna yang kita harus tahu, yang kita gali. Gitu. Ada ibarat nilai gitu, yang secara dohir banyak, tetapi secara batin sedikit nilainya. Nah ini yang kita harus gali. Gitu. Ada nilai, ada sesuatu. Gitu. Secara dohir mah tetap banyak 10 juta ya paling banyak daripada tadi 5 juta ataupun 1 juta. Tetapi secara ruhani, secara dimensi batin ya tetap nilainya cuma 10%. Karena kenapa? Ya karena yang sedekah ataupun yang memberi yang 10 juta itu dia masih punya tabungan 90 juta misalkan di rekeningnya. Kan berarti kan cuma 10 juta. Jadi baru 10%. Tapi yang tadi 5 juta di tabungannya dia punya 10 juta. Makanya dia kasih 5 juta. Nah, tapi yang 1 juta itu dia emang punya 7 jutanya ibarat. Sejutanya dikasihkan. Gitu. Mungkin ada yang minta tolong ataupun dan lain sebagainya ya dia berikan dengan dia niat minta keridhaan Allah, minta berkah ke rumahnya Syekh Mursi, ya dia berikan, tetapi nilainya di sisi pengarsa Abah khidmatnya 100%. Nah itu nilai itu. Makanya ujlah ini untuk mengejar itu, untuk mengejar nilai potensi diri kita kan dalam kegelapan hati kita, dalam ruang kosong hampa dalam diri kita kan. Nah, setelah kita
menemukan cahaya dalam diri kita, kita nanti akan tahu seberapa besar cahaya kita setelah kita ya beruzlah, setelah kita berkholwat untuk mendalami, menapaki jalan pulang, ibaratnya jalan kepada Allah. Nah, sebesar itu. Gitu. Yang bagus, yang lebih bagus, ya secara dohirnya dia banyak memberikan, dia banyak dikirnya, banyak bilangannya, wiridanya. Nah, secara batin rohani dia tingkatkan lagi ketakwaannya, gitu kan, kejuhudan, kesungguhannya, kemuraqabahnya, gitu kan. Jadi seperti itu. Kalau tingkatan malaikat kan ya yang paling dekat kepada Allah kan yang kita sudah pada tahu semua kan, malaikat Jibril kan, dari 4 malaikat Jibril, mungkin Isra Israil itu ada yang malaikat yang 10, juga ada yang malaikat yang mewakili kita yang sudah di sejarah dicontohkan ketika Syekh Abdullah Mubarak berhaji kan, beliau tidak haji secara dohirnya, oleh Allah digantikan oleh siapa, oleh malaikat yang menyerupai dia gitu, yang menyerupai orang itu yang bersedekah gitu kan, yang berinfak dan diserupakanlah oleh Allah. Padahal itu malah malaikat. Gitu. Karena si Abdullah kan pulang, tidak jadi berhaji. Gitu. Itu malaikat yang mewakili kita. Juga ada yang malaikat yang menjaga kan, hafadoh, malaikat hafadoh itu banyak. Karena segala dimanapun Allah menciptakan malaikat sangat banyak lah, miliaran. Bahkan mungkin lebih banyak malaikat dibandingkan manusia. Dibandingkan manusia lebih banyak malaikat. Kalau kita ngitung gitu, dalam diri kita manusianya sendiri kan, malaikatnya mungkin bisa banyak. Ada yang menghitung nilai baik, ada yang menghitung nilai jelek, ibaratnya kan pakai atid. Terus juga ada yang sebagai pencatat, ada malaikat penjaga kita, gitu kan. Macam-macam lah, banyak itu kan nama malaikat. Bahkan kita berwudu saja, air tetesannya kan ada malaikatnya yang bertasbih, yang memohonkan ampunan buat kita. Jadi makhluk Allah yang Allah ciptakan dari nur, dari cahayanya, yang kita ya tidak banyak tahu. Gitu. Kalau tahu didohirkan, kita juga kaget nanti didohirkan malaikat kan, kita akan kaget. Gitu. Maupun itu mungkin malaikat hari gitu kan yang kita panggil, Jamroyayil, Ruhayayil itu kan. Nah, ketika memang kita bisa merasakan kehadiran beliau, insya Allah kita dimanapun saja kita berada, kita merasa secara dohirnya, secara rasanya ada teman. Walaupun tidak adanya pun malaikat, ya kita sedang bersama Allah. Bersama Allah. Akhirnya itu. Jadi malaikat itu tergantung kadar ketakwaan kita. Seberapa jauh takwa kita, ya sebesar itulah tingkatan malaikat yang ada dalam diri kita. Nah itu ya, jadi tentang uzlah. Jadi sangat penting buat kita untuk memahami dan dalami uzlah ini. Agar nanti kita setelah uzlah, mengasingkan diri, kita nanti bisa follow untuk menyendiri. Karena sehakikatnya kan kita sendiri. Kita dilahirkan sendiri. Dan kita kembali pun sendiri. Gitu. Kalau kata bangsa Abah, mereka dia teh tong bawa tamu, gitu. Ya, maksudnya nggak bawa orang lain gitu. Kita sendiri, ya kita amal perbuatan kita, tanggung jawab kita sendiri, kita bisa menghadap kepada Allah, Rabbul Ijati dengan sendirinya. Dengan kita menapaki ya kehidupan kita sendiri. Walaupun kita punya anak, istri, ataupun punya suami, punya keluarga yang besar yang lain. Kadang ada kehampaan. Kalau kita tidak belajar dikir, ada merasa kehampaan dalam hidup kita. Ada rasa kurang. Nah, setelah belajar dikir, kita merasa ada yang nemenin. Allah bersama kita dimanapun saja kita berada. Gitu kan? Walaupun kita sedang kerja, sedang apapun. Gitu kan? Walaupun kesannya sedang dengan suami istri, dengan anak, dengan rekan kerja, kita akan merasa kita, hati kita bersama Allah. Jika kita sudah mendalami itu, ya kita insya Allah hidup ini tidak akan sia-sia. Hidup ini tidak akan percuma. Apapun nilainya akan punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
saja mungkin dari saya. Assalamualaikum wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.